Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Namun di balik kebaikan Tuhan yang saya alami, saya tidak menyadari betapa Tuhan terlalu baik dalam hidup saya. Tuhan sangat baik dalam kehidupan saya, di mana ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan mengenai kesaksian saya ini, yaitu mengenai masa kecil saya, di mana di sana saya mengalami beberapa emosi yang tidak terbendung, dan emosi itu adalah emosi di luar dari apa yang saya bayangkan setelah saya dewasa. Nah, emosi itu terbentuk menjadi karakter saya, dan saya sadari itu bahwa saya bukanlah sosok yang seperti Anda kenal, dan saya menyadari ada sesuatu yang melekat dalam diri saya, dan itu di luar kontrol saya, di mana ini semacam dua kepribadian yang melekat dalam diri saya. Ini berbeda dengan gender, ini mengenai karakter di mana yang satunya memiliki sifat arogan dan yang satunya memiliki sifat kalem, dan itu yang saya alami dalam kehidupan saya, sehingga saya menyadari saat ini harus dibagikan kepada saudara, agar supaya jika saudara mendapati diri saudara seperti yang saya alami saat ini, kenali diri Anda sendiri, kenali kelemahan Anda, dan lakukan pemberesan dalam diri saudara, di mana salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan untuk hal ini jangan pernah takut untuk melangkah, untuk mau berubah, untuk mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kenapa saudara? Ada banyak orang di luar sana berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, satu hal yang perlu saya tekankan di sini adalah, jika kita benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, sebelum Anda melangkah untuk ke sana, benahilah diri kita sendiri. Nah, salah satunya adalah bagaimana membenahi kehidupan masa lalu kita, di mana karakter kita terbentuk. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa karakter sangat sulit untuk dirubah kecuali kita mau berubah. Nah, ini adalah satu hal yang sangat menantang bagi saya, karena tidak mudah untuk merubah segala sesuatu yang sifatnya sesuatu yang sudah terbangun dari kebiasaan, dari karakter yang sudah melekat. Nah, kita kembali bahas mengenai kepribadian ganda. Secara umum, kepribadian ganda ini tidak begitu banyak ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini terjadi dalam kehidupan saya, di mana saya di satu sisi menjalani kehidupan yang normal, di mana saya tidak begitu akrab dengan sesama, dengan teman-teman dan lain-lain. Nah, di sisi lain ada ruang dalam diri saya memiliki emosi yang begitu tinggi, di mana di sana terdapat arogansi yang begitu tinggi. Saya pikir ini adalah kepribadian saya yang sudah terbentuk dari masa kecil saya, dan saya pikir ada juga orang-orang di luar sana, ya, mungkin Anda yang menonton ini mengalaminya, di mana di masa kecil Anda mengalami pembentukan karakter, di mana di sana Anda mengalami tekanan hidup yang begitu rumit, yang tersimpan di satu ruang dalam diri Anda. Nah, karakter ini tersimpan di sana dan terbenam sangat dalam, sehingga di saat Anda tumbuh dan menjadi dewasa,
kepribadian ini satu saat, di saat Anda mengalami sesuatu tekanan yang begitu kuat, kepribadian ini akan muncul ke permukaan, dan itu membuat diri Anda seperti tidak menyadarinya, seolah-olah itu secara otomatis terjadi begitu saja. Dan menurut saya itu adalah satu keganjalan dalam kepribadian kita, ya terutama kepribadian saya. Nah, ini yang saya pahami di sini, di mana ada dua karakter yang saya jalani dalam hidup saya. Nah, saya berjuang dalam hal ini, di mana ini salah satu kepribadian yang sangat egois dan selalu mementingkan diri sendiri. Nah, saya berusaha untuk melakukan pembenahan diri untuk menghilangkan secara permanen emosi dari kepribadian ini. Karena di saat-saat genting, kepribadian di masa lalu ini secara otomatis muncul dan membuat kehidupan saya itu berantakan. Nah, ada satu kejadian, ada satu tindakan, ada satu peristiwa di mana di saat tekanan meningkat dalam diri saya, misalnya ada seseorang yang begitu menekan sehingga kepribadian ini begitu cepat muncul dan melawan gitu. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Ada beberapa peristiwa yang saya alami bersama dengan orang-orang terdekat saya, di mana di saat saya berinteraksi dengan mereka mungkin bertentangan dengan naluri saya, sehingga memicu bangkitnya kepribadian ini, di mana emosi masa lalu yang sudah terbenam jauh, sehingga secara otomatis emosi ini, di mana emosi ini disimpan di bawah ruang bawah sadar yang secara otomatis tersimpan di sana bertahun-tahun. Nah, kita tidak menyadari bahwa emosi itu akan secara otomatis muncul di permukaan jika emosi itu terjadi adanya pemicu, di mana di masa lalunya dia mengalami keadaan peristiwa yang sangat rumit dalam hidupnya. Nah, kepribadian itulah yang secara otomatis yang sudah tersimpan di bawah memori bawah sadar kita, itu akan secara otomatis muncul, dan itu di luar kontrol kita, di luar kontrol kita, dan kita tidak dapat mengontrol emosi seperti yang kita inginkan. Karena secara umum di masa saat ini kita sudah berjalan sesuai dengan kepribadian kita saat ini, di mana kita dipandang oleh orang lain sebagai orang yang sangat welcome, sehingga teman-teman kita di luar sana sangat senang dengan keberadaan kita. Namun di balik itu, jika kita tidak membereskan kepribadian kita di masa lalu yang saya sebut sebagai kepribadian ganda, itu artinya kita menyimpan noda di dalam lemari es. Sama seperti kepribadian kita di masa lalu yang sudah terbentuk dan itu terbenam di dalam memori bawah sadar kita bertahun-tahun, kita tidak menyadari bahwa kepribadian ini membawa emosi yang sangat negatif, sehingga di saat kita di masa saat ini mengalami tekanan yang begitu tinggi, emosi kepribadian ini dia sangat reaktif, dan emosi kepribadian
Anda ini akan secara otomatis mengontrol emosi Anda saat ini, di mana secara tidak sadar Anda sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan di mata teman-teman Anda. Dan hal ini saya alami beberapa kali dengan teman-teman saya, dan saya baru menyadari ternyata ini adalah satu emosi kepribadian saya di masa lalu. Nah, ini harus dihilangkan secara perlahan. Ini bisa hilang secara perlahan, tapi tentunya ini membutuhkan perjuangan yang sangat besar dari diri kita, karena ini bersumber dari masa lalu kita, kepribadian kita di masa lalu. Nah, bagaimana caranya menghilangkan emosi kepribadian kita di masa lalu ini? Hal ini tentunya kembali kepada diri kita sendiri. Hanya diri kita sendiri yang memahami bagaimana diri kita, dan tentunya seizin dari Sang Pencipta, yaitu lewat doa, lewat pendekatan kita dengan Sang Pencipta tentunya, ya. Nah, lakukan ini dengan konsisten setiap hari, sedikit demi sedikit. Kita jangan berharap bahwa hal ini bisa selesai dalam jangka waktu 3 hari. Tidak saudara. Ini satu proses yang panjang yang harus Anda lakukan secara kontinu, dan ini membutuhkan perjuangan dari diri Anda sendiri. Bagaimana Anda berjuang untuk menghilangkan emosi kepribadian Anda di masa lalu ini, ya, yang masih tersimpan di memori bawah sadar kita. Disitulah emosi kepribadian kita disimpan, dan kita harus mengeluarkannya dari sana. Nah, bagaimana caranya? Ini bergantung dari seberapa dekatnya kita dengan Sang Pencipta. Kenapa saya katakan demikian? Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta, dan kita harus tahu siapa dokter yang bisa mengatasi seluruh organ kita, seluruh masalah kita sebagai manusia. Nah, jalan yang sangat-sangat tepat adalah kembali ke Sang Pencipta. Dialah dokter yang sesungguhnya. Kita jangan ke tempat lain, saudara. Mereka semua itu adalah manusia, dan mereka punya keterbatasan, di mana kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang bisa mereka lakukan. Nah, kita adalah manusia ciptaan Tuhan, dan kita harus kembali kepada Sang Pencipta, karena Dia yang lebih tahu bagaimana memulihkan keadaan kita, memulihkan keterbatasan dalam diri kita. Demikian juga dengan emosi kepribadian kita yang sudah tersimpan di memori bawah sadar kita bertahun-tahun lamanya, saudara. Kita harus kembali ke Sang Pencipta, kepada Tuhan, untuk memulihkan kepribadian kita, untuk menghilangkan kepribadian kita di masa lalu ini. Karena itu sangat mengganggu kehidupan saya saat ini, di mana hubungan-hubungan saya dengan orang lain bisa retak hanya karena hal ini. Karena kita tidak menyadari kapan waktunya dia muncul ke permukaan. Nah, saudara-saudara, ini yang ingin saya saksikan kepada saudara, di mana mungkin ada di antara saudara yang mengalami hal ini, yang masih memiliki kepribadian di masa lalu ini yang masih tersimpan di bawah memori bawah sadar saudara. Memang tidak mudah menghilangkannya, tapi jika kita ingin benar-benar berjuang untuk hal ini, Tuhan pasti sanggupkan kita untuk melewati hal ini. Dan Dia mau menyembuhkan memori bawah sadar kita, sehingga semua kepribadian emosi di masa lalu kita yang sangat mengganggu ini bisa dipulihkan. Semoga kesaksian saya bisa
bermanfaat buat Anda semua. Mari kita sama-sama berjuang untuk hidup lebih baik. God bless you.